Ketika rezekimu seret, perhatikan perilakumu yang paling kecil. Pasti ada dari perilakumu yang menghambat rezeki orang lain. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, kali ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang bisa melancarkan rezeki kamu dengan izin Tuhan menggunakan cara yang sangat masuk akal untuk kamu praktekkan. Coba sekarang katakan kepada saya, bener nggak sih bahwa hari ini kamu benar-benar penasaran banget ada nggak ya cara lain yang masuk akal pastinya, yang bukan magis, yang bisa saya gunakan atau lakukan untuk melancarkan rezeki saya? Kalau memang itu adalah pertanyaan tersembunyi dalam jiwa kamu, coba deh, sekarang kamu tonton video ini baik-baik, dan di video ini, khusus video ini, saya akan banyak mengajak kamu untuk berdiskusi. Saya akan tanya jawab kepada kamu cukup jawab saja dalam hati, nanti dirimu akan sadar di mana sih letak kesalahan kamu. Menarik ya? Oke. Sekarang kamu katakan kepada saya, di titik mana saat ini bentuk rasa stres kamu karena kekurangan rezeki atau duit? Nih, saya kasih tahu. Kalau sekarang kamu benar-benar kebanyakan selalu ngelihat handphone aja sambil mikirin duit, itu berarti duit kamu di bank, mohon maaf ya, itu udah dikit banget. Bener gak sih kalau handphone ini kayaknya kamu plototin aja gitu? Diplototinnya bukan sambil happy ya, tapi justru di otak kamu, gimana caranya duit gue nambah? Gimana caranya duit saya nambah? Betul gak? Kalau memang itu adalah perilaku kamu belakangan ini, ya, itu tandanya kamu benar-benar sudah amat butuh uang. Nah sekarang bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang? Yang pertama, kamu sadari dulu bahwa dalam hidup ini sebenarnya semuanya itu hanya berupa balasan. Saya ulangi, katakan bersama dengan saya. Katakan bersama dengan saya, dalam hidup ini sebenarnya semua hanya merupakan balasan. Titik. Nah, semua balasan yang terjadi dalam hidupmu saat ini itu membentuk kamu sekarang. Coba sekarang katakan kepada saya dari dalam hati aja. Seperti apa hidupmu saat ini? Sesedih apa? Sebahagia apa? Semakmur apa? Mohon maaf, sesusah apa hidup kamu? Itu adalah bentuk hasil dari perilakumu sendiri di masa lalumu. Itu maksud saya. Benar. Sebagian orang menyebut ini sebagai karma. Bahkan ada juga yang menyebut ini sebagai cobaan atau juga sebagai sesuatu hal yang berupa azab atau teguran akibat perbuatan kita sendiri di masa lalu. Nah mas, sekarang saya mau nanya nih, ini semua ini sebenarnya cobaan atau hukuman sih dari Tuhan atas apa yang terjadi dengan hidup saya? Coba sekarang saya tanya kepada kamu, benar nggak itu pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan? Hidup saya kok begini sih? Ini sebenarnya hukuman dari Tuhan atau ini cobaan ya? Betul, apakah itu adalah pertanyaan yang paling sering muncul dalam hidup kamu? Kalau iya, saya mau menjawab ya. Jawabannya adalah nggak usah dipikirin, titik. Sekarang coba, katakan kepada saya, ada gunanya nggak kamu mikirin ini cobaan ataukah ini adalah hukuman? Ada gunanya nggak? Oh ada mas, apa gunanya? Kalau ini hukuman, saya memperbaiki diri. Oh, kalau berarti ini cobaan, kamu nggak usah memperbaiki diri, begitu? Gini, mendingan kamu ganti pola pikirnya, ganti mindsetnya yuk. Kita pakai pola pikir saya, pakai mindset saya. Mau nggak? Oke, mindsetnya adalah gini. Kamu taruh di otak kamu, sekarang pegang kepalamu, ayo. Pegang kepala kamu, kemudian kamu katakan dengan suara keras, hidup ini adalah soal balasan perilaku saya sendiri. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah cuma balasan perbuatanmu sendiri di masa lalu. Lah mas, emang saya di masa lalu ngapain? Saya itu nggak pernah bunuh orang, saya juga bukan koruptor. Itu tuh koruptor yang di luar sana aja kaya mas. Berarti nggak bener dong kalau yang namanya hukum karma atau azab lah atau teguran itu ada, nggak bener itu mas. Kenapa? Koruptor aja bisa kaya padahal dia ngambil duit rakyat. Kok saya yang tidak korupsi ini loh mas.
Saya ini orang baik loh mas, kok saya bisa begini nasibnya? Bagaimana itu penjelasannya? Sekarang saya tanya sama kamu, sebaik apa kamu? Benar, tolong dijawab. Ini saya serius nanya ya, sebaik apa sih kamu? Kenapa kamu bisa menganggap dirimu baik dan bisa mengatakan mereka atau dia, ya orang yang kamu tunjuk tadi, itu buruk? Nah itu loh kita. Kita itu lebih suka menghakimi daripada mengkoreksi. Saya ulangi, kita lebih suka menghakimi daripada mengkoreksi. Betul apa betul? Nah sekarang cara untuk melancarkan rezeki yang ingin saya bagi kepada kamu di video ini adalah menggunakan metode mengkoreksi diri ke titik yang paling kecil supaya balasannya, karmanya, pahalanya bisa kamu rasain sendiri di masa depan sebagai bentuk tanaman amal baik. Masuk akal? Nah caranya bagaimana mas? Caranya gini. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Pernah nggak kamu menghambat jalan rezekinya orang lain? Tolong dijawab. Saya tanya sekali lagi ya, tolong dijawab dengan suara lantang. Pernah nggak sih kamu menghambat rezeki orang lain? Pernah apa tidak? Saya berani jamin kamu akan menjawab tidak mas. Alhamdulillah saya tidak pernah menghambat rezeki orang lain. Saya bilang bohong. Loh, kok bohong mas? Bohong. Saya tanya ya sama kamu, jawab jujur nih. Berapa banyak video orang lain di YouTube yang kamu download selain saya, termasuk juga video saya? Berapa banyak? Nah, apakah dirimu tahu bahwa perilaku sekecil ini itu menghambat rezekimu sendiri? Kenapa? Karena video-video yang kamu download ini itu mengurangi rezeki mereka, para YouTuber-YouTuber termasuk mungkin saya, yang sudah berusaha membantu kamu, menghibur kamu dengan tenaga mereka dan waktu mereka. Kamu mendownload video mereka, kamu tidak melihat iklan mereka, itu berarti kamu mengambil hak mereka. Jangan heran kalau hak kamu diambil juga. Itu contoh terkecil. Apakah itu yang kamu lakukan? Yang kedua, saya tanya lagi. Apakah dirimu pernah secara tidak sengaja ataupun sengaja memperlambat sesuatu hal yang harusnya cepat dan itu membuat orang lain menjadi tertunda rezekinya? Saya kasih contoh. Misalnya kamu mesen makanan dari ojek online. Kemudian kamu dengan secara sadar atau tidak sadar menunda untuk ngasih rating bintang 5 kepada mereka. Kamu sadar nggak bahwa bintang 5 bagi mereka itu rezeki bagi mereka? Kamu pun mungkin tahu. Tapi kenapa kok diri kita kadang-kadang suka meremehkan gitu loh. Meremehkan, sudahlah nanti saja. Sementara kalau kamu sendiri ditanya mau nggak rezekinya ditunda? Nggak mau, pengennya cepet mas. Ya udah, kalau gitu ngasih bintangnya yang cepet dong. Kasihan mereka nunggu rezeki dari kamu loh. Coba nih, semua para pengemudi ojek online yang menonton video saya, tulis di komentar, bener nggak kalau rating bintang 5-nya itu tertunda, rezeki kamu pun akan berbeda dibandingkan mereka ngasih rating yang cepat. Betul apa betul? Nah itu loh, nggak sadar ya. Lagi saya kasih contoh, kamu mesen barang di toko online, entah tokonya si toko yang warnanya hijau, merah, atau oranye, terserah lah ya. Kamu mesen barang di toko itu, kemudian barang udah sampai nih. Begitu barang udah sampai, barangnya oke, tapi kamu menunda-nunda. Transaksinya nanti aja deh, diklik selesainya. Pernah melakukan seperti itu? Jujur aja. Pernah ya? Nah sadar tidak? Itu menunda rezeki orang yang sudah capek-capek ngirim barang ke kamu. Wajar nggak kalau kamu terima balasannya di kemudian hari? Nah, sadar ya? Nah mas, terus kalau gitu saya harus ngapain? Saya ini udah sadar mas, betul yang dikatakan mas Arya ini semua bener dan kayaknya saya pernah melakukan itu semua dan saya tobat. Saya kemudian harus ngapain? Pertama, kamu taruh di dalam benak kamu bahwa apa yang kamu lakukan suatu saat akan kembali kepada kamu. Saya ulangi, apa yang kamu lakukan setiap hari, walaupun itu kecil, itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa jadi besar di kemudian hari buat kamu. Solusinya adalah begini. Ketika kamu bangun tidur di pagi hari, kalau saya selalu menganjurkan kamu bersedekahlah.
Sedekah itu nggak harus 1 miliar, 1.000 perak pun itu jatuhnya sedekah. Sebelum tidur bersedekahlah juga. Jadi ketika bangun dan ketika sebelum tidur, seberapa seret rezeki kamu, bangun dan tutup hidupmu di hari itu pakai sedekah. Itu yang benar. Yang kedua, hentikan perilaku-perilaku yang kamu tahu itu menghambat rezeki orang. Yang biasanya mungkin downloadin video orang di YouTube, sekarang tobat, tonton video mereka, skip iklannya nggak apa-apa. Yang penting tonton di YouTube. Kasihan mereka dan kasihan juga mungkin saya nih, salah satu korban kamu. Bisa jadi. Kalau kamu benar-benar mencintai YouTuber yang kamu subscribe, hargai mereka dengan paling tidak nontonlah video mereka di YouTube. Itu saran saya buat kamu. Yang kedua, kalau kamu memesan makanan di Gojek, memesan barang di toko online, selesaikanlah sesegera mungkin, berikanlah rating yang bagus supaya mereka bahagia. Dan kamu mau nggak saya kasih bonus? Saya punya 2 bonus nih buat kamu supaya rezeki kamu lancar. Kamu mau tahu? Oke, coba deh. Saat ini banyak pengemudi ojek online yang sangat susah mendapatkan orderan. Mau nggak kamu sebagai sahabat saya, sekali-sekali, nggak usah tiap hari, sekali-sekali aja, kita beliin makanan atau minuman bagi abang-abang Gojek, yuk, mau nggak? Iya, yang biasanya kamu order makanan buat kamu, sekarang kamu order makanan, tapi katakan di chatting buat mereka, bilang begini, Pak, atau Mas, atau Ibu, ini barang buat Anda dari saya. Semangat ya Pak, atau semangat ya Mas. Semangat ya Bu kerjanya. Mau nggak kayak gitu? Jangan anggap remeh. Ingat tadi kata-kata saya. Hidup ini sebenarnya hanya cuma perkara balasan. Kamu pengen dapat balasan yang baik di kemudian hari, rasakan deh. Bahagiakan dulu hidup orang lain dengan perilaku sederhana seperti tadi. Berani? Mau? Lakukan sekarang. Coba deh, itu rasanya enak. Nah yang terakhir, bonusnya supaya kamu rezeki lancar adalah, nih, dengerin baik-baik. Kalau kamu masih punya orang tua, terutama ibumu, ini kalau masih ada ya, kamu bahagiakan mereka. Caranya bagaimana? Mas, saya sudah menikah. Telepon mereka, ajak ngobrol. Teman-teman, sedekah itu nggak harus melulu soal duit. Kamu sedekah duit bagus, tapi kamu tahu nggak ada sedekah yang paling luar biasa, yaitu sedekah perhatian kepada orang tuamu sendiri. Kapan terakhir kali kamu memberikan perhatian kepada mereka? Kapan terakhir kali kamu mendengarkan curhatan mereka? Saya ulangi, mereka butuh didengarkan curhatnya oleh kamu. Mereka bakal bahagia banget. Dah, coba lihat hidup kamu. Sekarang silakan praktekkan isi video ini. Dan kamu laporkan hasilnya kepada saya sebulan dari sekarang aja. Lihat ada perubahan nggak dalam hidup kamu. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kamu rasakan saat ini, itu hasil dari penanaman sendiri dalam hidup kamu di masa lalu secara sadar atau tidak. Lakukan ya. Saya ingin kamu bahagia. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.